Pak Dirut, teman-teman semuanya, di dalam undangan diminta dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan terkait dengan Perum. Undang-Undang Cipta Kerja pasal 29 ayat A dan 29 ayat B itu menyatakan bahwa perhutanan sosial dapat dilaksanakan di hutan produksi dan hutan lindung. Ini kesepakatan ya, kalau saya sih nggak setuju. Sebuah hutan lindung itu kan tujuannya untuk tata air. Kalau tanami jagung, padi, di Perum perhutanian ada 600.000 hektar, kalau nanti 300.000, bagaimana? Di Jawa saja sekarang seperti ini udah banjir, longsor. Das Citarum dan Cidadui semua udah kayak seperti itu. Ini Pak Ketua, saya kira direkomendasi kalau hutan lindung jangan. Sampai-sampai mohon maaf ya, saya sampai malu, senior saya tamatan SKMA bilang, Pak Daruri, sekarang semakin banyak dokter kok nggak tanggung jawab, nggak jelas. Untuk saya nggak jadi nurusin dokter, Pak. Saya alumni WPB dan Gajah Mada, malu jadinya. Ya, semakin banyak dokter kehutanan kok semakin nggak paham. Ini sindiran berat bagi kita. Ya, memang saya lihat di kehutanan ini dari menteri sampai tukang ketiknya itu dokter semua. Ya, ini, ya itu. Yang kedua, di Undang-Undang Cipta Kerja itu penutupan lahan 30% dicabut. Itu sekarang aja di Jawa di bawah 20%. Kalau Anda nanti area diambil 1 juta, mau kemanakan? Ya, ini Pak Ketua. Tapi lupa di Undang-Undang Tata Ruang, Pak, ya Undang-Undang Tata Ruang itu nomor 26 tahun 2007 pasal 7 bahwa penutupan kawasan hutan di setiap daerah sungai minimal 30. Nah, ini ada banyak pertanyaan, kenapa dicabut? Karena di dalam kawasan hutan yang di bawah 30% ternyata banyak tambang emas, batu bara, dan nikel. Inilah sekarang mulai permohonan rayaan ngambil harta karun. Ya, ini. Nah, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja, keluarlah PP 23 tahun 2001. Ya, tentang penegakan perhutanan sosial ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri P921. Ya kan? Itu. Nah, ini. Jadi Pak Ketua, saya membayangkan itu kondisi Perum Perhutani ya, yang sekarang saja kita sudah mestinya Perum Perhutani tidak dibebani untung, dibebani untuk menanam pohon aja udah syukur. Ya, jadi saya sangat betul-betul tidak setuju. Saya tanya lagi, 4,8 juta untuk perhutanan sosial, rakyat dibagi, biayanya dari mana rakyat? Untuk makan aja nggak cukup, nggak ada untuk makan, Pak. Kalau pemerintah tadi katanya 20 juta, uang dari mana? Di sekarang yang 4,8 juta itu hanya kertas saja, Pak. Tidak ada di lapangan dikerjakan. Bahkan yang saya tidak setuju, lokasi ini menjadi hak milik. Itu dijual, Pak. Usul saya kira Pak Ketua dari dulu, hak pakai. Jadi dia memakai seumur hidup. Anak turun, kalau disertifikatkan, sampai 35 tahun, dijual, Pak. Ya terus saja saya akui, Perum ini kan istilahnya penugasan. Apa yang ditugaskan oleh Kementerian KLHK itu yang dilakukan. Yang berhak menarik ya KLHK. Makanya saya kira Komisi 4 merekomendasi Pak Ketua, ya nanti kalau dengan KLHK kita lebih tajam lagi menanyakan seperti ini. 1 juta, Pak, mau diapakan itu? Satu. Sekarang saya tanya, yang lolos 1 juta UPT-nya kehutanan itu siapa? Satu Pulau Jawa ini satu orang ketuanya Pak Eselon 2. Bayangkan, Pak. Perum Perhutani yang punya KRPH 1.600 ya, itu aja luar biasa. Maka saran saya Pak Ketua, perhutanan sosial kami nggak nolak. Tapi kerjasamakanlah sesuai dengan perintah Presiden. Di Jawa itu Mbok ya ada tanaman yang betul-betul buah misalkan apokat 50 hektar. Saya merekomendasi kerjasama Perum Perhutani, biayanya dari kehutanan, dari KLHK,
Karena saya pernah dirjen di situ, saya nugaskan Perum dan Inhutani ya, saya kasih duit dulu kan untuk menanam. Dan itu tanpa tender karena ada kepresnya dari presiden. Kalau tender karena nanam pohon ini beda. Semakin tawaran paling rendah, bibitnya semakin jelek. Makanya kami tidak setuju. Makanya alhamdulillah presiden paham menandatangani kepresnya. Tapi sampai sekarang kepresnya belum dicabut. Berarti sebetulnya bisa langsung melaksanakan Perum Hutani Inhutani untuk menanam di hutan lindung dan hutan produksi dana dari RHL Pak Ketua. Ya. Dan inilah yang saya minta, tetap jangan dilepas. Bayangkan kalau kawasan hutan dilepas kepada masyarakat, siapa yang akan menindaklanjuti? Ya, saya kira itu Pak Ketua, jadi saya kira saya terus terang prihatin ya, dan malu gitu ya. Gitu. Malunya apa? Ada sindiran senior saya SKMA, tamatan SMA, pakar kehutanan, ngomongnya nggak enak. Semakin banyak dokter, semakin nggak jelas. Kan nggak enak Pak. Makanya saya nggak nurusin dulu dokternya. Malu soalnya Pak. Terima kasih.